Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, izinkan dan perkenankan saya untuk berceramah tentang keutamaan orang yang berilmu. Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya. Karunia ini adalah karunia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengannya manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan mempergunakan nikmat akal dengan baik. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, maka harus dengan belajar sungguh-sungguh. Allah menjelaskan dalam firman-Nya perbedaan antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Allah menjelaskan dalam firman-Nya perbedaan antara orang yang mengetahui dengan yang tidak. Dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah kesamaan orang-orang yang tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Adakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang-orang yang mengetahui? Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menuntut ilmu akan lebih mudah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian yang berbahagia, teman-teman sekalian yang saya banggakan, orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu atau orang yang beriman, orang yang alim akan mempunyai kedudukan yang tinggi levelnya, lebih tinggi levelnya daripada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang yang berilmu atau orang yang alim akan mempunyai kedudukan yang lebih terhormat, lebih disegani, lebih dihormati, dan dijadikan tempat bahan pertanyaan oleh masyarakat. Berbeda dengan orang-orang yang bodoh, yang hanya menjadi bahan olokan, ejekan, dan juga dipandang rendah dan hina oleh orang lain. Allah berjanji dalam Al-Quran
bahwa dia akan meninggikan derajat manusia, meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Firman-Nya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Selain kepandaian, seseorang juga harus berbekal keimanan. Iman dan ilmu merupakan dua komponen yang sangat utama supaya derajat seseorang menjadi lebih tinggi. Makanya dalam ayat tersebut Allah berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman dan juga berilmu. Kecenderungan seseorang dalam menyalahgunakan kepandaian yang dimiliki bila tidak disertai keimanan, ia akan membodohi orang. Ya, dia akan membodohi orang. Mereka akan mencari keuntungan dari jalan yang batil dan merasa pandai sendiri. Adapun jika seseorang yang beriman namun tidak berpengetahuan, maka ia pun akan susah memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Ia terkadang melaksanakan ibadah tanpa dibarengi ilmu, sehingga seringkali salah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan iblis di depan pintu masjid. Rasulullah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang kau lakukan di depan masjid?" Iblis berkata bahwa ia hendak masuk ke dalam masjid, namun urung. Dan di dalam masjid ada dua orang, ada orang bodoh dan juga orang yang berpengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang membuat Anda mengurungkan niat untuk masuk ke dalam masjid?" Maka si iblis mengatakan bahwa ia tidak takut dengan orang yang sedang sholat karena dia tidak berpengetahuan. Namun iblis takut dengan orang yang sedang tidur yang berpengetahuan. Mendengar jawaban si iblis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang salat namun tidak pandai ataupun bodoh." Mengenai keutamaan orang yang berilmu, banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini. Antara lain, "Fatlul alimi ala al-abidi ka fatlil qamari ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah seperti keutamaan sinar bulan terhadap bintang-bintang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadikanlah setiap orang yang kita temui sebagai guru dan jadikan setiap apa yang kita lihat dan alami sebagai pengalaman dan juga pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya terhadap sesuatu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan demikian, kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Mari kita pelajari segala ilmu yang bermanfaat, karena tidak ada ruginya belajar ilmu apapun selama memungkinkan. Janganlah jadikan otak kita manja tanpa disibukkan dengan aktivitas berpikir. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Ilmu pengetahuan adalah kunci memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya orang yang pandai yang akan sukses mengarungi kehidupan ini, karena ia mengerti apa yang akan ia lakukan untuk hidup ini.
bekal apa yang ia siapkan, strategi apa yang diperlukan untuk mencari permasalahan hidup. Berbeda dengan orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Nabi bersabda yang artinya, siapa yang ingin hidup di dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang hendak hidup di akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kehidupan di dunia dan di akhirat maka harus dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah bekal seseorang yang bisa dibawa mati. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, jika mati salah seseorang di antaramu, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kiranya dapat menambah manfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma afik ila aqwamit tariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.